Halo semuanya, selamat datang di 90 Menit Bola. Kita awali informasi kali ini dari kabar pisah dari Persija, Ryo Matsumura singgung penunggakan gaji. Ryo dinarasikan sebagai pemain yang menggendong Persija pada musim lalu ketika tim berjuluk Macan Kemayoran itu mengalami pasang surut performa dengan membekukan 7 gol dan 8 assist dari 34 laga. Ryo lalu menuliskan surat perpisahan yang ditujukan kepada Persija dan The Jackmania melalui akun Instagramnya Ryo Matsumura pada Selasa 10 Februari. Mantan pemain Persis Solo itu mengenang kesulitan keuangan Persija pada musim lalu, namun para pemain tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik. Hingga musim lalu, tim harus berjuang melalui masa yang sangat sulit akibat permasalahan finansial. Ada masa ketika gaji tidak dibayarkan selama berbulan-bulan sejak awal musim, dan kami bahkan harus menjalani pertandingan tanpa penonton dengan stadion tertutup, jelas Ryo Matsumura. Meski menghadapi semua itu, saya tetap bisa terus memberikan yang terbaik dan berkontribusi bagi tim. Dan hal tersebut sepenuhnya karena kalian, para pendukung, kata Ryo. Saya masih sangat jelas mengingat gemuruh luar biasa dari para penonton ketika saya mencetak gol pertama saya di GBK. Itu adalah momen yang tidak akan pernah saya lupakan dan akan selalu saya kenang selamanya. Ryo rasanya masih tidak percaya sudah bukan lagi menjadi bagian dari Persija meski hanya dipinjamkan ke Bayangkara FC. Apalagi kontraknya bersama tim berjuluk Macan Kemayoran itu akan berakhir di penghujung musim ini. Untungnya pada musim ini kondisi finansial klub sudah stabil dan saya percaya tim sedang menikmati periode yang sangat positif. Saya sungguh berharap momentum baik ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang, paparan Ryo di tulisan Instagramnya. Mauricio Souza kena kritik pelatih miskin taktik. Alih-alih tawa dan selebrasi, suasana muram menyelimuti skuad Persija seusai laga krusial melawan Arema FC. Target 3 poin demi menjaga jarak di jalur juara pupus di kandang sendiri, tepat di hadapan puluhan ribu pendukung setia. Secara statistik, Persija tampil dominan sepanjang pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 72%. Namun dominasi itu tak sejalan dengan efektivitas yang harusnya menjadi pembeda. Menurut Mauricio Souza, Arema hanya sesekali keluar dari tekanan melalui bola-bola panjang dan skema serangan balik. Persija disebutnya terus berada di area penyerang untuk mencari gol penyama kedudukan. Kekalahan ini memicu reaksi keras dari supporter Persija Jakarta. Media dibanjiri kritik yang sebagian besar diarahkan langsung kepada Mauricio Souza. Sebagian supporter mengakui gaya bermain ofensif Persija di era Mauricio cukup menghibur. Namun mereka menilai sang pelatih tak memiliki rencana cadangan saat strategi utama gagal berjalan. Sempat konflik, pelatih Arema FC tetap puji Persija kandidat juara. Keberhasilan membuat Persija Jakarta tertunduk lesu di kandang ternyata tak membuat Marcos Santos terlena. Dia tetap mengatakan bahwa Persija Jakarta adalah salah satu tim kandidat juara musim ini. Bukan tanpa alasan, hingga pekan ke-20, Persija Jakarta selalu bertengger di 3 teratas dan bersaing sengit dengan Persib Bandung dan juga Borneo FC Samarinda. Saya yakin Persija akan bersaing memperebutkan gelar juara karena mereka adalah tim yang dilatih dengan sangat baik oleh Mauricio Souza. Tim yang secara teknis sangat bagus dengan banyak pemain berkualitas, ungkap Marcos Santos seusai laga. Saya tidak ragu Persija adalah kandidat kuat juara, tegas Marcos Santos menambahkan. Sebelumnya kedua pelatih terlibat saling berselisih usai laga berakhir. Gabi Silva klarifikasi tak ada niat provokasi ke Persija. Usai pertandingan, Gabi Silva terlibat perdebatan dengan Mauricio Souza. Pelatih Persija menilai Gabi Silva memprovokasi saat selebrasi. Dalam pertandingan yang berkesudahan 0-2 untuk kemenangan Arema FC atas Persija itu, Gabi Silva mencetak 2 gol. Namun selebrasi gol kedua dari Gabi sempat menjadi sorotan dan memicu beragam reaksi. Kondisi itu sempat membuat heboh bench pemain Persija Jakarta, terutama soal reaksi pelatih Persija Mauricio Souza di akhir pertandingan. Menanggapi hal itu, Gabi menyampaikan pernyataan resmi untuk meluruskan persepsi publik.
Ia menegaskan bahwa selebrasi tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk tidak menghormati Persija, memprovokasi penonton, atau mengejek pendukung, pemain maupun staf pelatih lawan. Menurutnya, gestur tersebut murni merupakan ekspresi kegembiraan yang spontan yang terinspirasi dari selebrasi salah satu idolanya di dunia sepak bola, yaitu Neymar. Gabi juga menekankan bahwa selebrasi tersebut dilakukan bersama rekan setim di bangku cadangan Arema FC, bukan di hadapan bench pemain Persija Jakarta. Persija harus punya tekad kuat buat bangkit. Sebuah perjuangan sangat berat di tengah rivalitas yang sangat ketat, karena Persija masih juga berharap Persib dan Borneo FC wajib kalah di laga-laga mendatang. Padahal Persija akan menjalani partai tandang ke markas Bali United dan PSM Makassar. Kedua tim itu sangat kuat. Sedangkan Persib dan Borneo FC yang seharusnya saling sikut pada 16 Februari terpaksa ditunda 15 Maret 2026. Alasannya Persib akan menjalani 2 laga babak 16 besar ACL II melawan Ratchaburi FC. Leg pertama pasukan Bojan Hodak bermain di Nang Muang, Thailand pada 11 Februari 2026. Berikutnya, Mark Lok dan kawan-kawan menjamu wakil Thailand itu di Bandung pada 18 Februari 2026. Kocak Rizky Ridho ngambek gak mau salaman dengan Hansamu. Rizky Ridho dan Hansa Muyama kembali bertemu setelah laga Persija Jakarta melawan Arema FC di Gelora Bung Karno pada Minggu 8 Februari. Pada laga tersebut Persija harus merasakan kekalahan 0-2 dari Arema FC. Pertemuan kedua kapten tim Persija dan Arema FC tersebut diketahui dari Instastory yang diunggah Arif Muhammad, seorang influencer, konten kreator, dan pebisnis. Mereka bertemu untuk bermain golf pada Senin 9 Februari pagi yang juga dihadiri Andri Tani Ardiansyah dan Raihan Hanan. Dalam video Instastory tersebut, Arif Muhammad menanyakan kondisi mental kepada para pemain Persija, khususnya Rizky Ridho. "Mental aman do?" Sebuah pertanyaan yang direspon tawa oleh para pemain. Hansa Muyama yang berada tepat di sebelah Rizky Ridho langsung meminta bersalaman. Namun bek Persija Jakarta tersebut menolak untuk bersalaman dengan maksud bercanda. Bagi Hansa Muyama, pertandingan menghadapi Persija seperti laga melawan teman dekat. Pasalnya bek 31 tahun tersebut sedang menjalani masa peminjaman di Arema FC untuk putaran kedua Super League. Jakmania dan Aremania catat rekor penonton terbanyak. Laga Arema FC melawan Persija Jakarta minggu lalu menciptakan rekor penonton. Terdapat 56.989 supporter yang menyaksikan laga big match itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berdasarkan data di website resmi operator kompetisi e-league, itu jadi kehadiran penonton tertinggi sampai pekan ke-20 BRI Super League. Laga BRI Super League dengan jumlah penonton tertinggi kedua di stadion adalah duel antara Persija melawan PSM Yogyakarta. Pada pertandingan tersebut tercatat ada 56.150 penonton yang hadir di Stadion SUGBK. Sementara pertandingan Macan Kemayoran kontra Persebaya dan Persib Bandung berada di urutan ketiga dan keempat. Diikuti derby Jawa Timur antara Persebaya melawan Arema FC di urutan kelima. Antusiasme tinggi laga Arema FC melawan Persija tidak lepas dari dukungan kedua belah supporter yang hadir di stadion. Arema dan The Jackmania berbagi tribun sekaligus reuni. Kedua supporter harmonis sampai akhir laga, meski tuan rumah harus merasakan kekalahan. Rombongan Aremania dilempari batu oleh oknum ijo. Sebuah unggahan video di media sosial mendadak viral yang memperlihatkan aksi pelemparan batu terhadap bus rombongan Aremania oleh oknum tidak dikenal. Insiden ini dilaporkan terjadi di ruas jalan tol area Mojokerto pada Senin 9 Februari saat rombongan supporter dari perjalanan pulang menuju Malang. Video yang beredar memperlihatkan kerusakan pada bagian kaca bus, namun belum ada laporan mengenai korban luka akibat pecahan kaca atau lemparan batu tersebut. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola jalan tol maupun kepolisian setempat terkait kronologi pasti maupun pelaku penyerangan. Lemparan dilakukan oleh kelompok supporter hijau-hijau. Hal ini diketahui dari unggahan story dan HP hijau yang jatuh dan tertinggal di lokasi saat dikejar Aremania. Kalau udah kayak gini, beritanya pasti sepi karena Aremania itu minoritas ya. Pasti beritanya lebih ramai kalau Arema pelakunya. Emang kayak gitu, kejam ya.
Persib bawa kekuatan penuh hadapi Ratchaburi. Persib Bandung bertolak ke Bangkok untuk melawan Ratchaburi pada babak 16 besar AFC atau ACL 2 2025-2026 dengan 22 pemain. Bisa dibilang Maung Bandung berangkat ke negeri Gajah Putih dengan kekuatan penuh atau kekuatan terbaiknya. Semua bintang Persib termasuk Levin Kurzawa masuk daftar. Kurzawa bahkan belum debut bersama Persib sejak diperkenalkan. Ia sempat disebut bakal tampil saat Persib melawan Maluku United, tetapi hanya duduk di bangku cadangan saja. Begitu juga dengan Dio Maxi yang belum debut sejak diperkenalkan. Juga dibawa ke Thailand, pemain Indonesia U23 berposisi bek tersebut juga berpotensi debut kendati karsnya kecil. Selain itu, pemain berlabel Timnas Indonesia seperti Tom Haye, Eliano Reinders, Sadil Ramdhani, Adam Alis, Dewangga, Robby Lewis, dan Kakang Rudianto juga dibawa. Pemain-pemain asing Persib juga dalam kondisi terbaik menjelang lawan Ratchaburi seperti Andri Hung, Federico Barba, Berguinho, Ramon Tanque, dan juga William Barros. Gaji lancar di Persib, Tom Haye buka lapangan padel. Kekompakan Mark Klok, Tom Haye, dan Beckham Putra tak hanya terjalin di atas lapangan hijau bersama Persib Bandung dan Timnas Indonesia. 3 pilar Maung Bandung itu kini menunjukkan kebersamaan di luar sepak bola dengan terjun ke dunia bisnis olahraga. Ketiganya resmi membuka lapangan padel bertajuk Jung Padel yang berlokasi di kawasan komersial Sumarekon Jalan Akasia, Citaretun Kidul, Gede Bage, Kota Bandung. Kehadiran Jung Padel menandai langkah serius para pemain aktif Persib dalam mengembangkan usaha di tengah karir profesional yang masih berjalan. Menariknya, bisnis ini digarap saat olahraga padel sendiri terbilang masih baru dan belum genap setahun populer di Indonesia. Namun Klok, Haye, dan Beckham tampak jeli membaca peluang di tengah tren olahraga raket yang mulai diminati kalangan urban. Kolaborasi Klok, Haye, dan Beckham menunjukkan chemistry kuat, bukan hanya sebagai rekan setim di klub dan timnas, tapi juga sebagai mitra bisnis. Dejan Tumbas jadi kepingan terakhir Persis Solo. Persis Solo menunjukkan ambisi besar untuk bangkit dari keterpurukan di putaran kedua BRI Super League. Manajemen Laskar Samber Nyawa secara resmi memperkenalkan Dejan Tumbas sebagai ujung tombak baru yang diharapkan mampu mempertajam lini serang tim. Kehadiran striker asal Serbia ini sekaligus melengkapi daftar panjang belanja pemain asing Persis pada jendela transfer paruh musim. Hingga saat ini tercatat 10 nama pemain asing baru didaftarkan. Dejan Tumbas bukanlah nama asing di sepak bola tanah air. Sebelum mendarat di Stadion Manahan yang merupakan bagian penting dari skuad Persebaya Surabaya. Rekor awik Persebaya siapkan kado pahit buat Paul Munster. Persebaya Surabaya masih memiliki rekor impresif di laga kandang. Faktor itu pula yang membuat bonek dan bonita optimis jelang pertandingan selanjutnya kontra Bayangkara FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 14 Februari. Mereka bahkan percaya tim kesayangan bakal memberikan kado spesial kepada Paul Munster, pelatih Bayangkara FC, karena pernah menjadi bagian dari keluarga besar Green Force musim lalu. Mereka ingin Persebaya menang di laga tersebut. Optimisme itu tak lepas dari kinerja apik staf kepelatihan Bernardo Tavares sejauh ini, di mana Persebaya masih unbeaten alias belum terkalahkan sejauh ini. Mereka percaya bakal melanjutkan hasil positif itu di GBT nanti. Sejak mengalami kekalahan dari PSM Yogyakarta 0-1 di GBT pada 8 Agustus 2025, Persebaya memang belum terkalahkan saat mentas di hadapan ribuan bonek yang memadati GBT. Semen Padang menang dramatis, Andre Rosiade kembali senggol Persija. Pada menit ke-90 plus 14, Semen Padang mendapatkan hadiah penalti setelah Diego Mauricio dijatuhkan pemain Persita di kotak terlarang. Penyerang bernomor punggung 13 itu maju sebagai algojo dengan tenang melakukan kiper, sekaligus memastikan 3 poin krusial bagi timnya. Kemenangan ini memperpanjang atmosfer positif Semen Padang pada 3 laga terakhir. Yang menarik, usai laga ada komen di postingan Pak Andre Rosiade dengan kalimat, "Salah satu tugas tim SAR tugasnya adalah melakukan visi penyelamatan." Andre pun langsung membalas komenan tersebut dengan kalimat, "Kami menyelamatkan dengan cara memperbaiki tim, bukan pakai cara-cara mafia. Salam ya untuk Jodri dan Ferry Paulus ya." Wah, makin panas aja nih Andre Rosiade versus The Jack. Kalau kalian dukung yang mana nih? Siapa yang akan menang?